Kita akan membuat fitur validasi untuk menghapus data. Oke, kita buka websitenya. Sambil kita menunggu karena masih login. Di peminjaman. Nah, di sini status sudah dikembalikan dan sudah diserahkan. Kalau sudah dikembalikan dan sudah diserahkan, berarti kita tidak bisa ubah dan menghapus. Di bagian sini kita tidak bisa menghapus. Seperti ini. Ini untuk tambahkan. Oke, selanjutnya kita kembali ke Baranda untuk mengidentifikasikan status kalau sudah diserahkan. Kemudian kita masuk ke visual. Di bagian transaksi, oke. Kemudian kita copy yang bagian ini. Ctrl C, kemudian kita letakkan di Baranda. Oke, di sini kita Ctrl F. Kita ketik data. Data peminjaman. Oke. Oke, di sini di bagian kemudian di sini kita tambahkan satu tombol untuk menghapus. Kemudian di sini kita copy yang tadi. Ini sudah saya copy, sudah saya paste di sini. Statusnya ini kita tambahkan variabel status. Oke, seperti bagian sini. Oke. Nah, untuk 0. Jika nilainya 1, maka dia akan tampilkan 2 tombol ini. Yang ini, tombol yang ini. Untuk 1 dan 2 ini dia tidak ada. Dia tidak menampilkan apa-apa. Oke, di sini 0 dia tampilkan, sedangkan 1 dia tidak tampilkan apa-apa. Untuk dibatalkan ini dia ditampilkan. Kemudian kita copy yang bagian ini, kita letakkan di sini. Sudah. Ctrl S. Coba kita jalankan. Di sini kita refresh. Oke. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini kalau statusnya sudah diserahkan, berarti untuk edit dan hapusnya tidak bisa lagi. Hanya di bagian sini yang kita bisa melakukan edit. Ini dia bisa edit dan hapus. Kalau sudah diserahkan, berarti dia tidak bisa untuk mengedit dan menghapus. Menghapus datanya. Oke, seperti ini. Klik di sini. Oke, di sini kita akan membuat tombol. Pas kita klik, dia sudah mati.
Oke, kita masuk ke visual. Kemudian kita ambil yang ini. Di sini saya sudah copy dan sudah saya paste di sini. Kemudian di sini kita hapus my modalnya. Kemudian di sini on link-nya ini juga sudah saya hapus. Kemudian di sini btn info, di sini kita tambahkan disable. Yang ini sudah saya tambahkan. Oke, di sini juga kita gunakan disable yang ini. Coba kita Ctrl S, kita jalankan. Di sini kita refresh. Coba kita klik di sini. Oke. Di sini tidak bisa. Tombolnya sudah, tombol untuk ubah dan hapus sudah mati. Oke, selanjutnya kita tambahkan yang href ini di bagian bawah sini. Tapi sebelumnya di sini sudah saya buat. Di sini kita matikan dengan tanda tanya PHP break. Oke, seperti ini. Ctrl S. Coba kita jalankan. Refresh. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Jika dia sudah diserahkan dan sudah dikembalikan, dia tidak bisa untuk mengedit dan menghapus. Kecuali kalau belum diserahkan itu baru bisa kita edit dan hapus. Tapi kalau sudah diserahkan berarti tidak bisa. Oke, tidak bisa. Tidak bisa. Hapusnya juga tidak bisa. Oke, di sini untuk menghapus. Tapi di sini menghapusnya sudah jadi. Jadi kita kembali ke sini di delete. Oke, yang ini kita minimize. Kita buka di delete pinjam. Oke, di sini. Oke, di delete pinjam ini dia hanya menghapus satu data yang ada di peminjaman yang ini. Sementara di transaksi ini ada data yang tersimpan di dalam detail. Nah, berarti kita harus hapus di dalam dua tabel. Hapus transaksi peminjaman di tabel pinjam dan hapus transaksi uraian peminjaman di tabel detail. Dan dua itu satu kesatuan, jadi kita tidak bisa hapus di tabel pinjam saja, detail juga harus kita hapus karena itu uraiannya. Oke, karena nanti pada saat kita menghapus ini data yang di sini terhapus, maka data yang di detail peminjaman ini juga harus terhapus. Oke, seperti itu. Maka tombol hapus yang ini di delete pinjam kita harus tambahkan satu lagi. Oke, kita copy yang ini. Ctrl C. Oke, maaf di sini terhapus, kita kontrol. Oke, kita copy ulang. Oke, kita Ctrl C, enter, Ctrl V. Langsung kita paste. Lalu kita copy ulang. Kita paste di sini. Oke, di sini MySQL query variable connector
Di sini delete from detail. Ini detail. Oke, karena di sini delete pinjam dan delete detail itu mereka harus bersama, maka di sini sudah ada delete pinjam dan delete from detail. Oke, seperti ini. Ini tabel pinjam from sekian. Oke, kita Ctrl S. Coba kita jalankan. Di sini kita refresh. Jadi sekarang coba kita lihat di database di debit perpustakaan. Oke, sudah. Oke, kita lihat di pinjam. Di sini ID pinjamnya berapa? Coba kita lihat di sini. Oke, coba kita lihat. Oke, di sini ID pinjamnya 4. Oke, di sini ID pinjam 4. Udah. Oke, kemudian di detail. Oke, di sini yang 4 ini juga harus kita hapus. Hapus dua-dua. Di sini pas coba kita tambahkan baruan kutu. Oke, di sini coba jumlahnya 6. Kita tambahkan. Oke, kemudian coba kita lihat di sini di detail. Oke, di sini dia tambahkan 2. Di pinjam ini dia harus 2. Oke, karena tadi di script yang ini harus ada 2 ini, yaitu pinjam dan detail yang ini. Oke, coba kita jalankan. Di sini kita refresh di beranda. Di sini coba kita hapus yang ini. Kita hapus yang ini. Oke. Coba kita lihat kembali di sini di pinjam. Oke. Maka di pinjam ini sudah terhapus. Coba kita lihat lagi di detail. Oke. Di sini juga sudah terhapus, tidak ada lagi. Jadi harus begitu, hapusnya 2-2. Oke, jadi sudah jadi. Oke, di sini coba kita tambahkan di sini tanggal. Coba kita simpan. Oke. Jadi di sini dia tidak bisa edit dan hapus lagi. Jadi kita hanya bisa melihat dan download. Oke. Coba kita testing. Di sini kita tambahkan data baru. Oke. Oke, jadi sudah. Di sini pengunjungnya Jenta Minjit. Di sini coba kita edit. Oke, jadi bisa. Kemudian saya klik di sini. Di sini peminjaman laskar ini jumlah 5. Coba kita tambahkan. Oke. Jadi kemudian saya simpan ke draft. Oke. Jadi di sini masih bisa untuk ubah dan hapus. Oke, jadi kalau dia masih simpan draft,
kita bisa untuk mengedit dan menghapus. Tetapi kalau kita sudah simpan permanen, dia tidak bisa untuk mengedit dan menghapus. Oke, coba di sini saya simpan permanen. Jadi di sini untuk ubah dan hapus tidak bisa lagi karena sudah saya simpan permanen. Nah, di sini kita akan menambahkan tombol untuk pinjam. Agar kita pinjam buku di sini, buku apa saja yang kita pinjam, itu dia ada di transaksi. Di transaksi. Oke, di sini Ctrl F. Di sini kita ketik cetak laporan. Oke, di bagian sini. Oke, jadi seperti ini. Kalau kita pas klik cetak laporan, dia akan tampilkan seperti ini. Jadi ini buku sudah diserahkan, jadi kita tinggal tunggu kapan dikembalikan. Oke, seperti ini. Jadi untuk hapus sudah kita buat dan sudah jadi. Sekarang kita lanjut ke validasi hapus data. Karena kita tidak bisa buat asal-asalan langsung hapus-hapus saja. Tidak bisa asal-asal. Jadi cara menghapusnya sebagai berikut. Kita masuk ke visual. Oke, jadi kita mulai dari admin. Oke, di admin ini kita tidak bisa menghapus-hapus saja. Kita hanya bisa melakukan hapus jika ID adminnya kita gunakan di tabel peminjaman. Contoh seperti Chain Tamjid yang ini. Yang ini renewal installer yang ini. Oke, renewal installer yang ini. Di sini dia tidak bisa untuk menghapus karena sudah dipakai di sini. Jadi kita akan menguncinya untuk mengaktifkan tombol hapus. Ini untuk mencegah orang menghapusnya. Oke, begitu. Jadi caranya kita mencari data di tabel peminjaman di mana ID itu digunakan. Di tabel peminjaman kita cari di situ. Jika di tabel peminjaman itu ditemukan ID admin, maka kita tidak bisa menghapusnya. Oke, kita masuk ke beranda. Oke, di sini kita ketik kata kunci data admin. Kita cari yang bagian tabel. Oke, di sini sudah kita temukan bagian ini. Nah, jadi kita akan mencari data di tabel pinjam yang memuat ID admin. Oke, kita ambil script. Oke, kita mencari data di tabel lain. Oke, yang ini. Kita copy.
Ctrl C. Oke, sudah kita jalankan, kita refresh. Dan di sini tombol hapusnya masih aktif. Coba kita tes. Tuh, masih aktif. Cancel. Coba kita lihat baik-baik. Oke, di sini kita harus gunakan D1. Oke, sudah. Refresh. Oke, jadi seperti ini. Kemudian di tabel lemari. Oke, jadi di tabel lemari ini kita juga tidak bisa menghapus sembarang atau asal hapus. Di sini kita cek di rak, apakah di tabel rak ini lemarinya sudah digunakan atau belum. Kalau sudah digunakan atau belum. Kalau di tabel lemari sudah digunakan, maka kita tidak bisa untuk menghapus sembarang. Oke, di sini scriptnya kita mencari ID lemari di tabel rak. Jika ditemukan, maka tidak bisa untuk menghapus. Jika tidak ditemukan, maka bisa dihapus. Oke, kita masuk di sini di beranda, Ctrl F. Oke, di sini kita ketik data lemari. Oke, di bagian tabel. Oke, di sini di bagian sini ada hapus. Kita ambil lagi script, cari data di tabel lain. Jangan kita copy. Oke, kemudian kita paste di. Oke, jadi di sini di dongeng ini di sini sudah digunakan, jadi tidak bisa untuk menghapus. Maaf, tidak bisa.